Orang yang mengatakan negara itu komunis, yang mengatakan negara kafir, yang mengatakan negara itu tidak bertuhan, itu kan dari sumber satu, dari sumber agama orang-orang, dari sumber orang-orang yang beragama Islam toh. Di negeri ini ada memang bunuh-membunuh dari bapak ke anak dan lain sebagainya. Tapi kan ini ada juga sambung rakete. Ada urun rembuke saka agama-agama itu. Dulunya apa ada yang seperti itu? Kan nggak ada. Contohnya Raden Patah dengan Prabu Brawijaya. Seandainya Raden Patah waktu itu tidak dicekoki dengan agama, nggak mungkin berontak ke Mojopahit, nggak mungkin. Tapi karena sudah dimasuki agama, dan agama itulah yang mendogma Raden Patah itu menjadi berani sama orang tuanya. Sebenarnya apa? Kan bukan karena apa-apa, karena ngiri Mojopahit waktu itu agama Hindu-Buddha. Kalau Demak beragama Islam, maka kalau bisa Mojopahit itu mau diislamkan. Akhirnya apa yang terjadi? Pertempuran. Nah, siapa di belakang mereka? Orang-orang apa? Kan orang-orang tokoh agama yang meracuni terus sehingga sampai Raden Patah hilang kesadarannya. Dia tidak tak tunduk pada orang tuanya, bahkan melawan, bahkan sampai menghancurkan kerajaan Mojopahit. Pernah orang Nusantara ini mau meminta pertanggungjawaban dari orang-orang agama dengan kehancuran Mojopahit? Enggak pernah Pak dulu. Nah makanya harus bertanggung jawab. Berapa situs-situs di Nusantara ini ya hancur gara-gara karena agama? Coba. Seandainya kuat, mungkin Candi Borobudur pun mau dirobohkan kok oleh orang-orang beragama. Seandainya mampu. Betul Pak. Iya, maka bagaimana cara merobohkan supaya tanpa mengotori tangan mereka? Orang-orang Nusantara dihasut bahwa Candi Borobudur adalah sesembahan orang musyrik, sesembahan orang kafir, orang sesat, dan itu buatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lah untung orang Nusantara ini masih punya filter. Untung negara ini masih mengantisipasi supaya tidak ada kehancuran. Nah, seandainya dengan terhasutnya omongan orang-orang yang menjajakan agama itu sampai Candi Borobudur pun dihancurkan. Terus mau apa? Mau seperti negara Mekah sana, negara Arab sana kira-kira? Punya bangunan satu-satunya dipuja wong sak ngalam donya. Ambok nek kepengen muja mbok kene candi lho, berang-berang ratusan. Sekarang malah bermunculan candi yang baru sekarang Pak. Nah makanya podo-podo itu bangunan kuno, bangunan masa lalu. Tapi kenapa kalau di sana itu dikatakan suci, kalau di sini dikatakan kotor? Sing suci apane Pak gitu. Nah, sing suci yo uteke mego minger kuwi. Nek uteke ra minger ya tidak mensucikan. Nggih. Kadang gini Pak, kalau saya melihat ya Pak, negara-negara yang beragama gitu, justru malah tiap hari itu ribut ya. Kalau kita lihat Cina Pak, negara komunis gitu, tapi teknologinya malah luar biasa. Nah, mestinya kan kalau kita itu waras Pak ya, kita harus berkaca dengan negara Cina kan. Padahal Cina dianggap negara komunis gitu, orangnya tidak bertuhan, tapi kenapa kok justru malah negaranya kan hebat gitu, luar biasa. Justru malah yang negara yang awal dari agama, lahirnya agama, malah tiap hari pertikaian kan gitu Pak cara-cara kita ini. Gini Mas, orang yang mengatakan negara itu komunis, yang mengatakan negara kafir, yang mengatakan negara itu tidak bertuhan, itu kan dari sumber satu, dari sumber agama orang-orang, dari sumber orang-orang yang beragama Islam toh. Karena apa? Karena negara itu tidak mau mengikuti jejaknya. Cuman itu aja loh.
Seandainya negara itu mau mengikuti jejaknya, mungkin negara itu miskin sampai sekarang kok. Nggih, Pak. Wong Indonesia ini loh, seandainya sumbernya tidak banyak dengan mengikuti agama, saya yakin orang Nusantara sudah melarat kok. Bukan karena ekonomi global yang tidak sesuai, bukan karena apa? Ya karena otaknya orang Nusantara sudah tercuci, sehingga mempunyai apa saja dikumpulkan, setelah ngumpul dibawa kemana? Ke negara sumber agama atau? Bahkan tidak, kadang-kadang rela untuk menjual tanahnya, hanya punya satu-satunya tanah, dijual ya untuk apa? Untuk tamasya ke sana. Dari sana tidak dapat apa-apa, cuma dapat apa? Kalau bahasa agamanya itu apa? Kurofat atau apa? Kalau dari sana nanti akan mendapatkan pahala dan sudah jelas akan masuk surga. Akhirnya apa? Setelah pulang dari sana sudah tidak punya apa-apa. Saya kok ngomong seperti itu, apa ada buktinya? Ada. Siapa? Pak Lek saya sendiri. Jadi saya nggak ngomongkan orang yang saya tidak lihat. Itu. Yang dulu tanahnya luar biasa. Yang dulu dengan bertani saja makmurnya luar biasa. Tapi gara-gara kepencut embel-embel swarga dengan embel-embel pahala, tanahnya didol kabeh digolong ngorono, bareng saiki wis bar didol mulih plonga-plongo. Terus siapa yang mau menjamin dan bertanggung jawab? Coba. Nah, makanya mawas diri hang hati-hati, mulat saliro hang rasa wani itu penting bagi orang Jawa. Melihat kemampuan kita. Kalau kita mampu untuk berekreasi, ya monggo loh namanya rekreasi. Kemarin saya ini ketemu orang, Pak. Yeah. Dia ngomong, aku Jawa Mas, sampai mati Jawa. Yes, ora kepengin nang Mekah meskipun gratis, kanggo opo? Enak tak kene wong sing ora duwe ya, seperti itu. Kalau kita sebagai orang Nusantara, khususnya orang Jawa, Pak, yang mau waras kayak orang yang ketemu saya dengan Pak Bayan kemarin itu, mungkin kita sudah menjadi orang kaya loh. Nah, di samping itu dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin inilah awal kesadaran bangsa Nusantara kita. Karena melihat ya orang yang ditokoh-tokohkan ini sudah menjadi bahan gunjingan, betul, Pak, jadi bahan cemoohan. Maka yang saya harap sadarlah. Ngene-ngene gak kaya weke dhewe. Gitu loh. Mempercayai sesuatu yang kita tidak jelas arahnya, yang tidak bisa menjamin kebenarannya, lu untuk apa? Gitu loh. Mbah-mbah kita waktu dulu yang sudah mati lama tidak beragama, waktu dikubur di situ juga di situ saja, nggak pindah kemana-mana kok. Orang yang didewa-dewakan, orang yang dianggap orang yang berilmu dan lain sebagainya, kecuali yang memang mendapatkan uang seperti makam-makam para sonan atau makam-makam para ulama yang sengaja ini ditinggi-tinggikan namanya dan ditawar-tawarkan karena karomahnya dan lain sebagainya. Setelah mati dia juga ada di situ, nggak kemana-mana kok. Nggak percaya, keduk. Apakah dia berubah menjadi emas? Apakah dia berubah menjadi intan? Apakah yang tadinya dibungkus dengan kain putih terus tiba-tiba menjadi emas? Kira-kira. Terkait kasus Gus Miftah ini, Pak, hampir semua negara dunia ini menyayangkan, Pak. Kayak Perdana Menteri Malaysia itu juga menyayangkan apa yang diomongkan Gus Miftah. Ya, padahal kan sudah kita anggap sebagai dai gitu, Pak, mubalik, ulama, tokoh agama, katanya seperti itu, Pak. Nah, apalagi beliau staf khusus bidang agama dari istana sampai ngomong seperti itu, Pak. Nah, kita selaku wong cilik, Pak, tetap dia merasa
diinjak-injak Pak dengan apa yang disampaikan kita itu Pak. Kalau saya tidak merasa diinjak-injak, saya tidak merasa apa. Yang saya sayangkan, kenapa orang yang selama ini sudah dianggap orang benar, kok tidak bisa menjaga lisannya, cuman itu aja. Nah, kalau merasa diinjak-injak dan lain sebagainya, sebenarnya ya nggak injak-injak, maka harga dirinya sendiri yang terinjak-injak. Nah, ini adalah suatu kabar gembira bagi kita, supaya kita tuh cepat sadar. Betul Pak. Dengan sadar melihat orang-orang yang selama ini kita agung-agungkan, tiba-tiba kena masalah dengan ucapannya, berarti dia tidak pantas menjadi panutan. Nah, negara-negara lain menyayangkan dan lain sebagainya. Memang negara ini memang kelihatannya negara dongeng kok. Jadi setiap ada sesuatu yang viral itu akan menjadi dongeng yang sangat luar biasa.